Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika Musa sampai di sebuah oasis di daerah Madian. Dan ketika Musa sampai di sebuah oasis di daerah Madian. Madian itu kalau sekarang adalah kawasan Yordania. Maka Musa mendapati di oasis itu sekelompok orang sedang memberi minum kepada ternak mereka. Lalu Musa melihat di belakang sekelompok orang itu ada dua perempuan yang sedang menunggu. Lalu Musa datang kepada mereka berdua dan bertanya, "Ma khatbukuma?" Apa masalah kalian yang bisa saya bantu? Kedua perempuan itu berkata, "La nasqi hatta yusdirar ri'a." Kami tidak bisa memberi minuman ternak-ternak kami sampai para penggembala itu selesai dengan urusan mereka. Wa abuna syaikhun kabir, dan ayah kami adalah orang yang sudah tua dan tidak mampu memberi minuman kepada ternak. Fasaqalahuma summa tawalla ila dhil. Maka Musa pun membantu kedua perempuan itu untuk memberi minuman ternak mereka. Kemudian Musa beristirahat di bawah sebuah pohon. Faqala, lalu dia berdoa, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Shadaqallahul adzim. Kisah yang kita baca ini adalah kisah cinta Nabi Musa dengan calon istrinya. Kisah pertemuan Nabi Musa dengan istri beliau. Ceritanya adalah Nabi Musa ceritanya lari dari Mesir karena ada kasus di Mesir. Waktu itu Nabi Musa nggak sengaja ngedorong orang Mesir terus mati. Karena Nabi Musa ini terkenal sebagai Nabi yang sangat kuat, Nabi yang sangat tangguh, Nabi yang sangat perkasa gitu. Sehingga tenaga beliau itu di atas rata-rata. Suatu ketika Nabi Musa lagi jalan di antara jalan-jalan di dalam kota Mesir, kota Memphis, ibu kotanya Mesir waktu itu. Sekarang Memphis itu udah jadi nama lain, yaitu Kairo. Lagi jalan-jalan di Kairo, tiba-tiba Nabi Musa ngelihat ada dua orang laki-laki berantem. Yang satu budak, yang satu orang merdeka. Budak ini Bani Israel, yang merdeka itu orang Mesir atau Egyptian, orang Kipti. Ketika mendekat ternyata orang Kipti ini arogan. Orang Kipti ini sombong. Dia memperlakukan Bani Israel secara gak fair. Sehingga Nabi Musa mengingatkan dia, menasihati dia, tapi dia gak terima. Akhirnya dia mencoba untuk memukul Nabi Musa. Nabi Musa pun menahan diri dengan cara mendorong. Pas didorong sama Nabi Musa mungkin gak sengaja terlalu keras. Orang itu tiba-tiba jatuh dan mati. Sehingga gara-gara gak sengaja membunuh orang Kipti, Egyptian, akhirnya Nabi Musa menjadi buron. Dikejar-kejar sama militer Fir'aun di Mesir. Maka Nabi Musa pun lari keluar dari Mesir, tapi gak tahu mau kemana. Karena sebelumnya Nabi Musa belum pernah keluar dari Mesir. Apa kata Nabi Musa ketika keluar dari Mesir? Rabbi, asa ayyahdiyani sawa as-sabil. Semoga Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Musa mengawali perjalanannya dengan doa safar. Nah, ketika Nabi Musa sampai di daerah Madian, setelah perjalanan beberapa hari, Nabi Musa jalan kaki dengan bekal yang seadanya, pakaian seadanya, nggak pakai kendaraan. Kebayang nggak capeknya jalan dari Mesir sampai ke Yordania jalan kaki sendiri, bekal seada-adanya, namanya juga lari mendadak. Mungkin cuma bawa beberapa butir korma
sama air seadanya, sehingga Nabi Musa melakukan perjalanan yang sangat melelahkan. Sampai di Madian, Nabi Musa melihat sebuah oasis. Oasis itu kalau di tengah padang pasir adalah harapan. Ketika Nabi Musa sampai di oasis, Nabi Musa melihat ada sekelompok para penggembala sedang memberi minuman ternak mereka. Dulu tuh satu gembala itu bisa punya 100 ekor onta, 100 ekor domba. Mereka punya ternak yang banyak, satu orang penggembala. Dan ini ada beberapa orang penggembala yang lagi ngantri ngasih minum ternak mereka. Dan yang luar biasanya, Nabi Musa melihat di belakang antrian penggembala itu ada 2 cewek yang sedang menunggu sambil memegang tali ternak-ternak mereka. Nabi Musa tahu perempuan itu sedang membutuhkan bantuan. Akhirnya Nabi Musa pun datang kepada mereka. Lalu Nabi Musa bertanya kepada kedua perempuan ini, apa masalah kalian? Jadi kalau misalnya ketemu dengan perempuan atau dengan lawan jenis yang kita nggak kenal tapi kita tahu mereka membutuhkan bantuan, jangan basa-basi. Jangan terlalu caper, jangan terlalu berlebihan, tetapi fokus aja kepada niat baik kita pengen membantu. Sehingga kita bertanya, ada yang bisa saya bantu? Itulah yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga perasaan. Perasaan siapa? Perasaan beliau dan perasaan perempuan tersebut. Ini namanya fiqhul masyair, fikih perasaan. Orang yang paling mengerti tentang perasaan, peka tentang perasaan, mereka akan hati-hati menjaga perasaan. Karena Nabi Musa nggak kenal perempuan itu, jangan sampai ternyata itu istri orang. Kalau Nabi Musa udah terlanjur caper, sehingga terjadi fitnah, nanti suaminya akan kecewa, suaminya akan sedih. Yang lebih parah lagi, suaminya akan marah dan akan terjadi keributan. Berarti kan kita nggak bisa jaga perasaan orang. Lalu perempuan ini menjawab pun dengan perasaan malu-malu. Perempuan ini menjaga kehormatannya, dan salah satu penjaga bagi seorang perempuan itu adalah rasa malunya. Fa'il lam tastahi fa'mal masyi'ta, kata Nabi. Kalau kamu nggak punya malu, kamu akan melakukan apa yang kamu mau. Karena nggak punya malu, nggak ada lagi penjaga, nggak ada lagi yang menghalangi. Sehingga seorang perempuan, walaupun sama dengan laki-laki juga harus punya rasa malu, tapi perempuan harusnya lebih besar rasa malunya, karena rasa malu itulah yang menjaga dia. Karena rasa malulah dia akhirnya menutup aurat. Karena rasa malulah akhirnya dia membatasi pergaulan. Karena rasa malulah akhirnya dia tidak berlebihan dalam sikap. Karena rasa malulah akhirnya dia bicaranya normal, nggak dibuat-buat. Dan semua perempuan solehah yang kita baca sejarahnya di dalam Al-Quran atau Sunnah, semua mereka punya rasa malu yang besar. Jadi rasa malu itu crown, mahkotanya cewek. Semakin besar rasa malunya, semakin besar mahkotanya, sehingga dia menjadi seorang ratu atau putri yang terhormat. La naski hatta yusdirar ri'a. Nabi Musa langsung ngerti, ini cewek terhormat. Mereka juga paham, ini cowok baik nih, menawarkan bantuan, nggak basa-basi, nggak caper. Padahal aslinya udah keren, aslinya ganteng. Kalau mau basa-basi sedikit, caper sedikit, cewek bakal kelepek-kelepek. Nabi Musa, tapi dia nggak mau membuat fitnah. Jadi cowok-cewek ini dua-duanya keren, sama-sama menjaga. Dan kita nanti akan tahu, ternyata dengan saling menjaga itu Allah memberikan mereka jalan untuk jadi jodoh. Padahal Nabi Musa dan calon istrinya termasuk orang yang sangat menjaga dan membatasi diri, tapi bisa jadi pasangan. Jadi nggak usah khawatir soal jodoh. Nggak gara-gara kita nggak pacaran terus kita nggak nikah, nggak gara-gara kita nggak punya teman lawan jenis terus kita nggak punya calon jodoh. Rumus jodoh itu nggak pakai logika. Rumus jodoh itu pakai iman, pakai ketaatan. Itulah rumus jodoh. Yang baik ketemu yang baik, berarti taat kan? Bukan kalau udah dekat jadi jodoh, belum tentu. Banyak udah dekat banget sampai melewati batasan syariat, terus nggak jadian, putus. Banyak. Jadi rumusnya bukan logika kita, rumusnya bukan emosional kita, rumusnya itu iman dan ketaatan.
Akhirnya Nabi Musa ketika tahu jawaban perempuan ini bahwa mereka nggak bisa ngasih minuman ternak sampai laki-laki yang penggembala itu beres, dan mereka memberi alasan bahwa mereka punya ayah tapi ayah mereka udah tua renta sehingga nggak bisa lagi memberi minuman ternak, karena memberi minuman ternak ini butuh tenaga. Maka Nabi Musa fasaqalahuma, membantu kedua perempuan ini dengan cara memberi minuman ternak mereka. Nabi Musa itu habis melakukan perjalanan panjang sendiri sampai di sebuah sumur, ngelihat dua orang cewek sedang membutuhkan bantuan. Nabi Musa langsung datang bertanya, "Ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Kalian ada masalah?" Nabi Musa langsung buru-buru ngambil ternak itu, diberi minuman satu-satu sampai beres. Lalu perempuan itu pergi aja. Ini menunjukkan Nabi Musa adalah seorang laki-laki sejati, gak akan membiarkan perempuan sendiri kesusahan, walaupun beliau capek banget. Ini nih karakter basicnya seorang cowok keren itu adalah melindungi. Di sini juga teman-teman bisa belajar ya, tipe cowok kayak gimana yang ideal untuk jadi suami kalian. Tipe cowok kayak gimana? Salah satunya kayak Nabi Musa, melindungi. Dia nggak akan rela membiarkan perempuan itu susah. Kalau dia masih sanggup, walaupun dia udah lelah banget, dia akan lakukan. Kebayang nggak kalau cowok kayak gini jadi suami? Ngelihat istrinya rempong di dapur, ngelihat istrinya seharian capek ngurus anak. Tega nggak nih laki-laki ngelihat istrinya capek? Nggak akan tega. Dan buat cowok, belajarlah menjadi seperti Nabi Musa, yang nggak akan tega ngebiarin cewek susah. Ketika kedua perempuan ini udah pulang ke rumahnya, Nabi Musa balik ke tempat beliau istirahat. Beliau kembali dan duduk di bawah pohon yang rindang, istirahat. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan haus, Nabi Musa kemudian duduk di bawah pohon itu sambil berdoa kepada Allah. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan untukku. Coba lihat etika Nabi Musa berdoa. Elegannya bahasa Nabi Musa ketika berdoa. Nabi Musa bilang apa? Rabbku, aku sangat membutuhkan apa yang Engkau turunkan dari kebaikan untukku. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya lapar, enggak. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya haus, enggak. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya nggak tahu harus nginep di mana malam ini, nggak ada tempat tinggal, enggak. Tapi Nabi Musa bilang, ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan untukku. Apa maksudnya? Nabi Musa menyerahkan kebaikan apa yang akan Allah turunkan untuk beliau terima. Nabi Musa nggak mau mengatakan secara spesifik, walaupun boleh berdoa secara spesifik itu boleh. Tapi saking pemalunya Nabi Musa, saking gak enaknya Nabi Musa sama Allah, saking elegannya bahasa Nabi Musa, saking yakinnya Nabi Musa bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik, maka Nabi Musa bilangnya, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Disinilah kita belajar kepada Nabi Musa satu hal. Apa? Belajar merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih perasaan, belajar perasaan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu perasaan fakir? Perasaan gak punya apa-apa, perasaan gak bisa apa-apa tanpa Allah, perasaan butuh hanya kepada Allah. Sehingga ketika kita memiliki perasaan itu kepada Allah, merasa fakir di hadapan Allah, maka muncullah rasa syukur. Dikasih apa aja kita bersyukur, karena menurut kita semua itu baik dan kita butuh. Dikasih berapapun kita bersyukur. Tapi kalau kita ngerasa kaya di hadapan Allah, berarti pasti standarnya beda. Susah menghargai pemberian Allah. Yang ada kita protes. Kalau kita merasa udah keren, ketika dikasih jodoh oleh Allah, kita ngerasa kayak, kok gini doang sih jodoh saya? Emang kita keren gitu? Jadilah fakir. Fakir bukan hanya soal harta,
total kehidupan kita. Saya itu orang biasa aja, bukan orang hebat, bukan orang keren, bukan orang ganteng, bukan orang cantik. Sehingga saya nggak merasa harus mendapatkan pasangan yang harusnya kayak gini spesifik. Enggak. Jangan merasa keren di hadapan Allah. Jangan merasa kuat di hadapan Allah. Jangan merasa sempurna di hadapan Allah. Jangan merasa kaya di hadapan Allah, karena itu awal dari kedurhakaan. Sehingga Nabi Musa mengatakan, Rabbi, inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Setelah Nabi Musa berdoa kayak gitu, coba perhatikan lagi surat Al-Qasas ayat 25 sekarang. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Maka tiba-tiba datanglah salah satu dari dua perempuan tadi. Nabi Musa lagi bersandar di pohon, lapar banget, capek banget, haus banget. Baru berdoa kepada Allah, Rabbi, inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Langsung Allah ijabah dengan mengutus satu dari dua perempuan tadi berjalan ke arah Nabi Musa. Perhatikan kalimatnya, tamshi ala istihya, berjalan malu-malu. Ada dua pelajaran minimal di sini. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, sifat perempuan yang paling soleha itu adalah sifat pemalu. Sehingga ketika dia bertemu dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, dia berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Maju, mundur, maju lagi. Aduh gimana ya? Mundur lagi. Aduh gimana ngomongnya ya? Malu-malu. Luar biasa, nih perempuan keren banget. Dari cerita ini aja kita udah tahu betapa perempuan ini cantik, pintar, soleha, baik, keren pokoknya. Namanya calon istri Nabi, pasti keren. Pelan-pelan Nabi Musa lagi duduk bersandar, istirahat. Perempuan itu mau mendekat tapi kayak malu gitu. Mau ngomong tapi harus disampaikan. Cuman gimana nyampeinnya malu. Makin pemalu, makin cantik. Ini buat cowok-cowok. Kalau cewek tadi udah tahu calon dari cowok yang keren tuh gimana. Kalau sekarang buat cowok-cowok, cewek yang keren tuh kayak gimana. Cewek keren, malu-malu. Makin malu, makin cantik. Jadi cantiknya bukan fisik. Cantiknya adalah karakter. Makin pemalu, makin ideal jadi istri. Karena dia akan menjaga diri. Kita nggak akan khawatir terhadap dia. Kita akan tenang meninggalkan rumah, pergi kerja keluar kota. Karena istri kita pemalu. Walaupun malu-malu, akhirnya dia maksain diri untuk bicara. Dia bilang, qalat, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Saya mencoba untuk menirukan intonasi ngomong bahasanya. Karena saya pengen mengimajinasikan sejarah. Bahasanya datar, nggak caper, nggak dilembut-lembutkan suaranya, nggak lirak-lirik, nggak senyum-senyum sendiri, nggak pakai emoticon, nggak pakai little love segala macam karena belum halal. Bahasanya santai aja, datar, tapi informasinya sampai. Gimana datarnya? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah saya mengundang engkau ke rumah untuk mengucapkan terima kasih karena kamu udah membantu kami. Udah segitu doang, biasa aja. Dan Nabi Musa pun faham, sehingga akhirnya Nabi Musa pun ikut jalan bersama dengan perempuan ini ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Nabi Musa ngobrol, cerita tentang kisah beliau kepada laki-laki tersebut, ayah perempuan tersebut. Lalu ketika ayah perempuan ini ke belakang bertemu dengan putri-putrinya, salah satu dari perempuan ini kemudian ngomong, qalat ihdahuma ya abadi, wahai ayahku tersayang, wahai ayah, istajir, pekerjakanlah laki-laki itu untuk membantu ayah. Inna khaira man istajart al-qawiyul amin. Karena yang paling baik laki-laki untuk engkau pekerjakan adalah laki-laki yang kuat dan laki-laki yang baik. Amanah. Perhatikan dulu bahasa perempuan ini. Dia minta apa? Minta nikah? Enggak. Minta dinikahkan? Enggak. Minta apa? Minta supaya ayahnya mempekerjakan laki-laki tersebut karena menurut anaknya
Laki-laki itu laki-laki yang baik dan laki-laki yang kuat. Dan ayah perempuan ini juga laki-laki yang terhormat, laki-laki yang bijaksana, faham maksud anaknya. Dia faham kalau anak perempuannya tertarik dengan laki-laki tersebut. Karena kalau nggak tertarik, dia nggak akan komen kalau laki-laki itu baik dan kuat. Dia tertarik, dia memperhatikan, sehingga dia bisa menyimpulkan laki-laki itu laki-laki yang baik dan kuat dan amanah, cocok bekerja di rumah kita. Sehingga ayahnya ini langsung ngerti, oh anak saya perhatian sama laki-laki tadi. Oh anak saya kayaknya punya perasaan kepada laki-laki tadi. Cuman karena dia pemalu dan menjaga kehormatan, dia ngomongnya bahasanya bahasa sindiran, elegan, kiasan. Sehingga ayahnya bilang apa kepada Nabi Musa? Di ayat 27. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari putriku. Sehingga akhirnya ayahnya langsung meminta Musa untuk melamar putrinya. Dan Nabi Musa juga mengenal putri itu sekilas. Tadi yang lihat di tempat oasis, ngelihat bagaimana perempuan ini akhlaknya mulia, menjaga kehormatan, rela ngantri daripada harus bercampur dengan laki-laki, dan perempuan ini juga jalannya malu-malu, sehingga Nabi Musa langsung paham bahwa perempuan ini orang baik, ayahnya juga solih, keturunan dari orang solih. Akhirnya Nabi Musa pun menerima tawaran itu dan melamar perempuan tersebut. Menikahlah Nabi Musa di Madian atau Yordania. Udah ngerti ya maksudnya? Bagaimana menjaga perasaan, fikih, masyair. Jangan diberikan dulu perasaan itu kepada lawan jenis kalau belum halal. Jangan disampaikan dulu. Jangan bilang I love you dulu. Jangan bilang aku sayang sama kamu. Jangan. Jaga dulu sampai waktunya tiba. Jaga perasaan dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang terhormat. Gak usah khawatir, gak akan kemana kalau udah jodoh. Gak usah khawatir kalau kita terlalu elegan, terlalu menjaga kehormatan dan segala macam, nanti dia keduluan sama yang lain. Enggak. Karena yang baik itu ketemu dengan yang baik, itulah jodoh. Jodoh itu bukan kita dengan siapa, bukan. Jodoh itu yang baik ketemu dengan yang baik, itu jodoh. Yang gak baik ketemu yang gak baik, itu jodoh. Soal siapa orangnya, Allah lebih tahu. Jodoh itu at-tayyibin lit-tayyibat atau at-tayyibat lit-tayyibin. Jodoh itu orang yang rajin sholat ketemu rajin sholat, yang cinta Al-Quran ketemu pecinta Al-Quran, yang suka membantu orang lain ketemu dengan yang suka membantu orang lain, yang pemalu ketemu dengan pemalu, yang keren ketemu dengan yang keren. Itu jodoh. Keren di sini artinya akhlaknya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita menjaga kehormatan, kita elegan, kita pemalu, kita menjaga diri, pasti jodoh kita juga kurang lebih kayak gitu. Kalau ada orang yang kita harapkan ternyata nggak jadi sama kita, berarti emang dia bukan jodoh kita dan dia nggak sama dengan kita dalam hal tadi. Mungkin kebaikannya, mungkin kesolehannya nggak sama. Pasangan itu kan ada kemiripan ya, sehingga bisa saling mengutuhkan, sehingga klop gitu. Kalau nggak klop namanya bukan pasangannya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di sini kita belajar banyak kebaikan dari kisah Nabi Musa alaihissalam.